Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Delvia Priani dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membantu teman-teman dalam melaksanakan tes ini. Tes ini yaitu tes minat. Apakah kalian sudah tahu tujuan kita kali ini? Nah, tujuan tes kita kali ini untuk mengetahui potensi minat teman-teman di bidang tertentu. Nah, adapun peraturan ini wajib untuk dilaksanakan. Pertama, teman-teman dilarang mengoperasikan handphone. Yang kedua, teman-teman dilarang meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. Jika ingin ke toilet, dipersilakan mulai dari sekarang. Apakah ada teman-teman yang ingin ke toilet? Yang ketiga, dilarang mencoret ataupun merobek lembar soal. Yang keempat, teman-teman dilarang ribut. Baik, apakah teman-teman sudah menerima lembar jawaban yang telah diberikan? Sebelum kita memulai tes, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman bisa membuka lembar jawabannya dan mengisi identitas teman-teman. Setelah itu, teman-teman bisa membuka halaman soal. Nah, di situ ada petunjuk. Teman-teman silahkan baca dan jika tidak dipahami, silahkan bertanya. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan mulai tesnya. Tes ini pun dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktunya sudah selesai. Nah, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan tes ini? Nah, semoga dengan melaksanakan tes ini kita dapat mengetahui potensi kita dan minat kita di bidang yang kita inginkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Amalia dengan NIM 22070150136. Akan membacakan materi SII Strong Interest Inventory. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dengan nama Strong Vocational Interest Blank atau SVIB. SII pertama dirumuskan oleh Eka Strong JR ketika sementara menghadiri seminar pasca sarjana pada tahun 1919 sampai 1920. SII dewasa terdiri dari 317 soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda S, TT, TS untuk mengidentifikasikan suka, tidak tahu, dan tidak suka. Butir-butir soal dalam 5 bagian ini masuk dalam kategori berikut, yaitu pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas yaitu misalnya membuat pidato, memperbaiki jam, atau mencari dana untuk kegiatan amal, dan aktivitas waktu luang dan kontak sehari-hari dengan berbagai jenis orang. Pada misalnya itu orang yang amat tua, perwira, atau orang yang hidupnya dekat bahaya. Dua bagian tambahan yaitu meminta responden menyatakan pada pilihan di antara aktivitas-aktivitas pasangan, misalnya berurusan dengan barang versus dengan berurusan dengan orang, dan antara semua pasangan yang mungkin dari 4 butir soal dari dunia kerja, yaitu gagasan, data, barang, dan orang. Pada akhirnya, satu bagian inventory meminta responden untuk memberi tanda pada satu rangkaian pada rangkaian pernyataan yang menggambarkan diri sendiri, ya, tidak, atau tanda tanya. Strong bisa didiskor oleh komputer pada pusat-pusat scoring yang ditunjuk oleh penerbit atau dengan penggunaan perangkat lunak yang tersedia dari penerbit dari berbagai pilihan. Ada 3 tingkat skor yang berbeda dari keleluasannya. Yang paling luas dan yang paling komprehensif adalah 6 skor, yaitu 6 skor general occupational, DEM. Subdivisi selanjutnya yaitu meliputi 25 basic interest scales
dan tingkat yang paling spesifik menyediakan 211 skala pekerjaan yang tersedia. Di samping hal-hal ini, from 317 dari skor menghasilkan skor-skor yang pada 4 skala gaya pribadi yang menaksir dalam gaya pekerjaan, lingkungan belajar, gaya kepemimpinan, dan pengambilan risiko atau petualangan. Klasifikasi SII atas minat pekerjaan diturunkan dari model teoritis yang dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1966, 1985, dan 1992 dan didukung oleh riset ekstensif baik oleh Holland maupun peneliti-peneliti independen lainnya. General Occupational Demands yang diidentifikasikan oleh model Holland ditandai dengan R, realistis, I, investigatif, A, itu artistik, S, sosial, E, kewirausahaan atau enterprising, dan C, konvensional. Masing-masing tema mencirikan tidak hanya tipe orang, tetapi juga tipe lingkungan kerja yang oleh orang tersebut dirasakan paling menyenangkan. Menurut Holland, orang-orang digolongkan secara ketat ke dalam salah satu tipe dari tipe-tipe utama, melainkan mereka dicirikan oleh kadar kepemimpinan, yaitu satu tipe dengan tipe lainnya. Dengan demikian, kombinasi tipe semacam ini yang ditata oleh kadar kemiripan menyediakan banyak pola atau kode untuk mendeskripsikan berbagai perbedaan individu luas. Perkenalkan, saya Farzala Azifa dari kelas D dengan NIM 220701011040. Jadi saya akan menjelaskan mengenai Jackson Vocational Interest Survey atau JVIS. JVIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih, karena dalam berbagai aspek pendekatannya berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Inventory ini menggunakan area minat yang luas dalam pengembangan butir soal dan sistem penentuan skor. Langkah pertama dalam pengembangan JVIS adalah merumuskan konstruk-konstruk atau dimensi-dimensi yang harus diukur. Ada dua jenis dimensi, yaitu dipilih berdasarkan penelitian yang dipublikasikan tentang psikologi kerja dan analisis faktor serta klarifikasi rasional atas butir soal minat pekerjaan. Salah satunya dirumuskan yang berkaitan dengan peran bekerja dan dengan gaya kerja. Bentuk final dari JVIS memuat 34 skala minat dasar yang mencakup 26 peran kerja dan 8 gaya kerja. Inventory ini dirancang agar dapat diterapkan kepada kedua jenis kelamin meskipun tersedia norma-norma persentil terpisah untuk sub-sub kelompok wanita dan pria. JVIS diberikan skor secara manual dengan cepat dan mudah untuk 34 skala, akan tetapi pilihan-pilihan penentuan komputer yang ada menggunakan norma-norma paling baru dan menyesuaikan tambahan entah dalam laporan aktif lebih luas yang baru direvisi. Misalnya, laporan-laporan berbasis komputer mencakup skor-skor yang diturunkan dari analisis faktor atas 34 skala minat dasar. Skor-skor ini yang dibuat menurut model 6 tema Holland, mencakup 10 tema pekerjaan umum: ekspresif, logis, bersifat menyelidik, praktis, tegas, sosial, bersifat konversional, wirausaha, dan komunikatif. Sejumlah peninjauan telah mengemukakan bahwa perumusan JVIS mungkin terlalu canggih bagi siswa sekolah menengah. Tes Kuder terdiri dari beberapa format atau bentuk soal. Format tes Kuder adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kuder General Interest Survey atau KGIS. Tes KGIS merupakan minat yang dikembangkan karena adanya kebutuhan alat tes yang bisa digunakan untuk anak-anak tingkat sekolah, yaitu usia 6 sampai 12 tahun dengan bahasa yang bisa dipahami untuk anak-anak usia tersebut.
Kuder menyusun tes ini berdasarkan jawaban yang diberikan subjek coba, yaitu anak-anak. Pada 168 kelompok pernyataan macam-macam aktivitas meliputi minat kejuruan, potensi pekerjaan, atau jurusan pendidikan. Tujuan dasar penyusunan KGIS ini oleh Kuder adalah merangsang eksplor karir, menyerangkan kemungkinan karir yang diminati, atau membuka pilihan minat yang luas. Tidak untuk membatasi minat anak-anak. Tes KGIS ini memasukkan 10 bidang minat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, outdoor minat, pada kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Misalnya berurusan dengan tanaman, burung, pengelolaan ikan, pemasangan suara telepon, atau petani. Yang kedua, mechanical minat pada pekerjaan yang berhubungan dengan mesin dan peralatan seperti tukang kayu, tukang ledeng, atau mekanik. Yang ketiga, computation minat. Seseorang pada pekerjaan yang berhubungan dengan angka dan hitungan. Matematika seperti dokter, ahli kimia, dan ahli diet. Yang keempat, scientific minat pada aktivitas yang berkaitan dengan penemuan atau pemahaman tentang alam dan solusi atas suatu masalah. Misal, dokter, ahli kimia, dan insinyur. Yang kelima, persuasif minat pada kegiatan bertemu dan berurusan dengan orang-orang atau kegiatan yang sifatnya meyakinkan orang lain tentang alasan atau suatu sudut pandang. Misalnya wirausaha, manajer pribadi, atau pembeli. Yang keenam, artistik minat. Seseorang untuk melakukan pekerjaan yang mengutamakan kreativitas yang menggunakan tindakan seperti seniman, pematung, perancang pakaian. Selanjutnya yang ketujuh, literary minat. Pada seseorang aktivitas membaca dan menulis seperti guru, penyair, dan editor. Yang kedelapan, musikal minat yang berhubungan dengan kegiatan seperti konser nyanyi, bermain dengan alat musik, membaca tentang musik. Contohnya, minat menjadi musisi, guru les, atau menjadi kritikus musik. Yang kesembilan, social service, minat seseorang pada aktivitas yang sifatnya memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. 10. Clerical minat, seseorang pada aktivitas atau pekerjaan dengan tugas khusus seperti akuntan, pemegang pembukuan, penulis file, dan sebagainya. Tes KGIS ini banyak dipergunakan untuk anak usia sekolah dengan rentang usia 6 sampai 12 tahun. Kedua, Kuder Occupational Interest Survey atau KOIS. Tes KOIS merupakan tes minat vokasional yang sifatnya self-report. Tes ini seringkali justru dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperoleh data sebelum memberikan bimbingan dan konseling pendidikan, kejuruan, atau vokasional. Berbeda dengan KGIS, KOIS ini didesain untuk usia dewasa dalam hal jumlah dan bahasa sudah disesuaikan dengan subjek usia dewasa. Tes KOIS ini terdiri atas 100 item pertanyaan yang menjelaskan beragam aktivitas. Ketiga, Kuder Performance Record Vocational atau KPRV. Tes Kuder dengan format KPRV berisi pernyataan-pernyataan yang mewakili 10 bidang pekerjaan, seperti pada KGIS atau KGIS, yaitu outdoor, pekerjaan lapangan, mekanik, komputasi, sains, ilmiah, persuasif, artistik, sastra, musik, pelayanan, sosial,
krikal, sekretaris, atau kantoran. Selain bidang pekerjaan itu terdapat subskala, yaitu verifikasi. Subskala ini dimaksud untuk mengukur validitas jawaban tes. Untuk mengetahui apakah pilihan tes itu jujur dan cermat, skor subskala verifikasi akan menentukan apakah pilihan tes akan dilanjutkan, diinterpretasikan atau tidak. Tujuan penggunaan tes KPRV di bidang pertama, pendidikan. Bisa digunakan untuk tes yang ingin mengambil studi lanjut. Pemilihan aktivitas-aktivitas yang disukai saat pengisian tes akan menunjukkan pilihan program studi yang sesuai dengan minatnya, bukan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pekerjaan. Bisa digunakan untuk membantu perusahaan melakukan seleksi calon karyawan atau menentukan apakah karyawan yang sudah bekerja telah berada di tipe pekerjaan yang disukai untuk mendapatkan gambaran. Perusahaan tetap harus mempertimbangkan kemampuan karyawan juga, karena seperti diketahui tes minat hanya menggambarkan. Tes KPRV adalah tes minat yang paling luas digunakan di Indonesia karena penggunaannya lebih luas, baik di bidang pendidikan maupun di bidang industri. Bentuk soal tes KUDER secara umum. Untuk setiap soal pada tes KUDER terdiri dari 3 pernyataan tentang suatu kegiatan. Peserta di tes diminta memilih 2 kegiatan, yaitu kegiatan apa yang paling disukai dan kegiatan apa yang paling tidak disukai. Hasil jawaban tes T akan dimasukkan ke dalam skala KUDER. Untuk tes KUDER KPRV telah tersedia soal dan skala khusus untuk mengukur validitas dan jawaban dari peserta tes. Career Assessment Inventory. Sekarang tersedia 2 versi CIA, yaitu The Vocation Version atau VVV dan The Enhanced Version atau EV. Deskripsi dalam bagian ini adalah VV, meskipun EV sangat serupa dalam struktur, adalah instrumen yang sama sekali terpisah. Johansson 1986, yang dapat diterapkan pada banyak dan rentang pekerjaan yang lebih luas, mencakup banyak yang memerlukan pendidikan lewat sekolah menengah. CIA pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CIA menurut Johnson 1984 secara dekat mengikuti pola inventory Strong, akan tetapi berbeda dari kebanyakan inventory minat. CIA dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. CIA berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. Contoh dari skala-skala pekerjaan yang sekarang tersedia antara lain monitor pesawat, petugas kesehatan gigi, petugas kafetaria, programmer komputer, dan perawat terdaftar. Ke-305 butir soal inventory dikelompokkan di bawah 3 kategori isi, yaitu mata pelajaran dan pekerjaan. Masing-masing butir menyediakan 5 pilihan respon, dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Ditulis untuk tingkat membaca kelas 6. CIA juga bisa digunakan pada orang-orang dewasa yang memiliki keterampilan membaca yang buruk seperti inventory Strong. CIA menyediakan skor pada 3 tipe skala utama, termasuk 6 skala tema umum Holland, 22 skala bidang minat dasar homogen, dan 91 skala pekerjaan. Indeks
administratif, dan 4 skala non-pekerjaan juga termasuk di dalamnya. Semua pengumpulan dan analisis statistik dijalankan secara terpisah dari inventory ini, kecuali skala tema umum. Skala-skala tertentu yang dikembangkan dalam masing-masing kategori ini adalah khusus untuk CIA. Perkenalkan, nama saya Fahria Nur Inayah Sarah dengan NIM 220701500053. Saya akan menjelaskan materi mengenai SDS atau Self-Directed Search, yang merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. Instrumen ini dikembangkan oleh Holland yang model segi enamnya tentang tema-tema pekerjaan umum telah menarik perhatian luas dan dimasukkan dalam berbagai inventory yang ada sekarang. SDS dirancang sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Meskipun disusun di seputar minat, prosedur ini juga memerlukan peringkat diri, kemampuan, dan kompetensi yang dilaporkan. Individu mengisi buklet berhubungan dengan tema model Holland seperti realistis, investigatif, artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. SDS digunakan secara luas dalam berbagai lingkungan dan telah menghasilkan banyak penelitian. SDS telah mengalami beberapa revisi untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi bias jenis kelamin dalam keputusan-keputusan karir. Daya tarik dari alat ukur ini adalah dari keringkasan dan kesederhanaannya, segi swalayannya, dan perannya dalam memperluas pilihan karir individu. Tes ini terdiri dari 4 bagian, yaitu aktivitas, kompetensi, pekerjaan, dan menilai diri. SDS atau lebih dikenal dengan Holland Test ditemukan oleh seorang psikolog dari Johns Hopkins University. Tes ini mengembangkan 6 tipe kepribadian dasar yang berhubungan dengan karir. Holland percaya bahwa ketika orang menemukan karir yang cocok dengan kepribadiannya, maka seseorang akan lebih menikmati pekerjaannya dan bertahan dengan pekerjaannya. Ada 6 sisi yang diistilahkan sebagai heksagonal yang digunakan untuk kesamaan dan perbedaan pada 6 tipe atau kategori tersebut. Berikut penjelasan dari ke-6 aspeknya. Yang pertama, realistik, yaitu menyukai karir yang realistis seperti mekanik mobil, superior, ahli listrik, biasanya memiliki kemampuan mekanik dan atletik, lebih menyukai pekerjaan di luar ruangan dengan menggunakan alat-alat dan mesin, serta lebih menyukai bekerja dengan benda-benda daripada dengan orang. Yang kedua, investigatif, yaitu menyukai karir yang bersifat penelitian seperti ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika, ahli geologi, ahli antropologi, laboran, teknisi medis, dan lain-lain. Tipe ini biasanya memiliki kemampuan matematik dan ilmu pengetahuan atau sains, senang bekerja dan menyelesaikan masalah sendiri, serta suka untuk mengeksplorasi dan mengerti sesuatu atau kejadian-kejadian daripada membujuk orang atau menjual barang. Yang ketiga, artistik, yaitu menyukai pekerjaan seni seperti komposer, musisi, penari, aktor, penulis, dan lain-lain. Memiliki kemampuan seni, menikmati menciptakan sesuatu yang original, serta memiliki imajinasi yang baik, dan suka bekerja dengan menggunakan ide-ide kreatif dan ekspresi daripada pekerjaan yang menuntut rutinitas dan peraturan. Yang keempat, sosial, menyukai karir yang bersifat sosial seperti guru, terapis bicara, pekerja keagamaan, konselor, perawat, dan lain-lain. Biasanya menyukai untuk berada dengan orang lain dan membantu orang lain mengatasi masalahnya. Lebih suka menolong, mengajar, dan membimbing orang daripada terlibat dalam aktivitas mekanikal atau teknikal.
Yang kelima, enterprising, yaitu mendeskripsikan diri sebagai seorang yang asertif dan persuasif. Menikmati untuk membujuk atau meyakinkan orang untuk melihat dari sudut pandang mereka. Menyukai tugas-tugas di mana mereka dapat bertindak sebagai pemimpin atau leader. Terakhir yang keenam, yaitu konvensional. Menyukai pekerjaan yang bersifat konvensional seperti analisis keuangan, akuntan, bankir, ahli pajak, sekretaris, dan lain-lain. Biasanya memiliki kemampuan klerikal dan matematik. Suka untuk bekerja dalam ruangan dan mengatur sesuatu, serta lebih menyukai pekerjaan yang rutin, teratur sesuai standar, dan menghindari pekerjaan yang tidak memiliki arah yang jelas. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Zikrullah dengan NIM 220701501143. Baik, saya di sini akan menjelaskan macam-macam tes minat, yaitu PII atau Pajajaran Interest Inventory. Ludiana 2018 mengemukakan bahwa permasalahan karir saat ini adalah tidak adanya pilihan karir, bingung dengan pilihan karir, kesenjangan antara minat dan bakat, serta pilihan karir yang bijaksana. Pajajaran Interest Inventory atau PII adalah instrumen yang dikembangkan untuk mengukur area minat yang dimiliki oleh individu. Inventory ini dikembangkan dan distandarisasi untuk penggunaan penentuan bidang studi di perguruan tinggi dan area pekerjaan. Untuk proses administrasi PII diperlukan satu buku tes dan lembar jawaban Pajajaran Interest Inventory. Setiap buku tes terdiri dari dua bagian tes, yaitu aspek aktivitas dan pekerjaan. Satu lembar jawaban terdiri dari dua sisi untuk menjawab dua bagian tes. Peserta tes mulai mengerjakan dari halaman yang terdapat kolom isian identitas diri. Peserta dapat mengerjakan dengan menggunakan pulpen ataupun pensil. Peserta wajib menjawab pada lembar jawaban yang telah disediakan. Tidak diperkenakan mencoretkan apapun pada buku tes. Waktu pengerjaan PII tidak ada batas waktu. Akan tetapi, biasanya peserta tes dapat menyelesaikan keseluruhan soal PII antara 2 hingga 35 menit. Peserta harus menjawab keseluruhan soal tanpa melewatkan satu soal pun. Halo, perkenalkan, nama saya Fahita Aurelina Faradiba. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, saya akan melakukan tes psikologi untuk mengungkap minat dan kecenderungan rasa suka atau tidak suka Anda pada suatu kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan tes Roth-Muller Interest Blank. Dalam pelaksanaan tes ini, saudara diminta untuk tidak usah cemas karena takutnya nanti akan mempengaruhi hasil akhir dari tes ini. Tes Roth-Muller Interest Blank merupakan suatu formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai I dan dibedakan antara pria dan wanita. Adapun 12 kategorinya yaitu outdoor, mechanical, computational, scientific, personal contact, estetik, literary, musical, social service, clerical, practical, dan medical. Dan dalam pelaksanaan tes ini, saudara tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan apabila tesnya belum selesai. Oleh karena itu, apabila saudara ingin ke toilet, saya persilakan sekarang juga. Apakah ada hal yang saudara tidak pahami dan ingin tanyakan? Baiklah, apabila tidak ada, mari kita langsung saja ke instruksi pengerjaan tes ini. Bila saudara sudah menerima formulir, tulislah nama dan keterangan-keterangan lain mengenai diri Anda di kolom yang sudah disediakan di sebelah atas formulir. Kemudian, bacalah instruksi yang terdapat dalam formulir tersebut. Adapun bunyi instruksinya yaitu, di bawah ini akan saudara temui daftar dari bermacam-macam pekerjaan yang tersusun ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan merupakan keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan keahlian tersendiri. Mungkin hanya beberapa di antaranya yang saudara sukai, akan tetapi di sini saudara diminta untuk memilih pekerjaan yang mana yang ingin saudara lakukan atau paling saudara sukai, terlepas dari besar kecilnya upah atau gaji yang akan saudara terima atau apakah saudara akan berhasil melakukan pekerjaan itu. Tugas saudara adalah mencantumkan nomor atau angka di belakang setiap pekerjaan per kelompok.
Mulailah dengan nomor 1 untuk pekerja yang paling Anda sukai, sampai dengan nomor 12 untuk pekerja yang paling tidak disukai. Bekerjalah dengan secepatnya, dan tuliskan nomor-nomor sesuai dengan keinginan saudara. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, sekarang kerjakan dan lengkapilah formulir itu sesuai dengan instruksi tadi. Mengenai beberapa pekerjaan yang belum atau kurang saudara kenali, dapat Anda baca keterangannya di bagian akhir formulir. Apabila saudara membuat kesalahan, coretlah yang salah tersebut dan tulislah angka yang benar di samping angka yang salah. Apabila saudara selesai mengerjakannya, maka saudara dapat mengembalikan formulir tersebut. Namun sebelumnya, saya akan meminta Anda untuk menuliskan 3 pekerja yang Anda sukai. Boleh menulis pekerja yang terdapat dalam daftar, boleh juga tidak. Demikianlah rangkaian tes kita hari ini. Terima kasih karena saudara telah bekerja sama dalam pelaksanaan tes ini. Bagaimana perasaan saudara? Apakah ada bagian tes yang menurut Anda mudah ataukah sulit? Baik, terkait hasil tesnya nanti akan saya infokan kepada saudara. Apakah saudara ada pertanyaan? Apabila tidak ada, maka saudara saya izinkan untuk meninggalkan ruangan ini.